peran NU yang saat ini sudah dilaksanakan di bidang pendidikan itu sudah luar biasa. Karena sebelum merdeka, sebelum negara ini punya lembaga pendidikan, NU itu sudah punya lembaga pendidikan, yaitu pondok pesantren. Yang pondok pesantren ini sudah menelurkan tokoh-tokoh bangsa dari pondok pesantren. Tetapi memang ya NU saat ini juga penting untuk lebih meningkatkan yang di bidang pengetahuan umumnya. Maka saat ini sudah dimulai NU, banyak lembaga pendidikan NU yang punya universitas, dan itu masih perlu ditingkatkan lagi supaya menyamai organisasi sosial keagamaan yang lain yang dari di luar kita. Kemudian berkaitan dengan masalah kesehatan, memang NU masih perlu kita dorong dan kita kolaborasikan dengan kebijakan pemerintah NU supaya meningkatkan peran di bidang kesehatan. Ya, ini masih perlu kita tingkatkan, dan saat ini sudah mulai NU punya rumah sakit NU, kemudian dari generasi muda NU banyak yang sudah tertarik di bidang kesehatan, dan juga kita juga masih tetap harus meningkatkan bagaimana supaya kesadaran kesehatan masyarakat itu meningkat. Itu yang perlu kita lakukan bersama. Untuk bidang sosial, ya sekarang ada Lazisnu. Sebetulnya ya, walaupun pemerintah ini punya banyak program sosial yang sudah diluncurkan, tetapi sebetulnya sosial itu kalau kita menghitung dari sedekah, infak, zakatnya masyarakat, itu belum ada apa-apanya bidang pemerintah, program pemerintah. Justru kontribusi masyarakat dari NU yang strata menengah ke atas yang sudah melaksanakan sedekah, infak, zakat, itu sebetulnya kalau dikalkulasi itu luar biasa banyaknya. Ini terbukti Lazisnu sekarang yang dibentuk oleh NU itu juga sudah berkontribusi untuk bidang sosialnya NU. Tapi kita masih tetap perlu memang kadang-kadang sedekah, infak, zakat itu banyak yang dilakukan orang per orang. Ya masih, walaupun ada Lazisnu, ini kesadaran untuk melakukan kegiatan sosial bersama-sama ini masih perlu ditingkatkan. Kadang-kadang orang itu masih, saya kan punya masyarakat yang perlu kami beri sedekah, zakat, infak sendiri. Ini kalau semuanya seperti itu tidak ada pemerataan. Maka Lazisnu ini sangat bagus sekali ketika ini kesadaran masyarakat ditingkatkan lagi, sehingga Lazisnu ini programnya lebih baik lagi. IPNU itu kan organisasi kader, maka kita semua mendorong IPNU agar untuk dirinya sendiri punya semangat untuk meningkatkan SDM. Maka organisasi IPNU ini tidak hanya penting untuk meningkatkan kegiatan keorganisasian, tetapi juga bagaimana IPNU ini punya kesadaran dirinya meningkatkan SDM setinggi-tingginya supaya persaingan pengetahuan kita tidak kalah dengan mereka yang bukan dari NU. Sehingga kalau IPNU-nya, SDM-nya itu tinggi, dia sudah belajar berorganisasi, maka kelak NU akan menjadi organisasi yang luar biasa dari sisi kualitas dan dari sisi kuantitas.
kalau itu malah saya kolaborasikan sebetulnya sebagai kader NU kan kita berupaya untuk bagaimana NU ini menjadi organisasi yang betul-betul punya kontribusi untuk meningkatkan SDM, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, sebagai politisi, anggota DPRD yang punya fungsi membuat aturan, punya fungsi anggaran, maka itu saya kolaborasi. Misalnya apa? Karena NU punya pesantren yang jumlahnya relatif besar, maka kami sebagai kader NU yang ada di politik, kami sebagai inisiator Raperda pesantren. Kemudian Raperda penyelenggaraan pendidikan. Dulu sebelum orang-orang NU masuk di politik, era Orde Lama dan Orde Baru, khususnya Orde Baru, itu kan kesenjangan antara pendidikan swasta dan pendidikan negeri itu kan luar biasa lebarnya. Tetapi ketika kemudian ada partai yang dilahirkan oleh NU, maka ini luar biasa perbedaannya. Ada undang-undang sistem pendidikan nasional yang di sana dicantumkan bahwa pendidikan swasta adalah subsistem pendidikan nasional. Sehingga antara hak yang diberikan oleh pemerintah kepada pendidikan swasta dengan lembaga pendidikan negeri itu hampir sama. Guru swasta sekarang bersertifikasi dengan ada insentif sertifikasi. Kemudian bantuan biaya operasional sekolah yang dulu itu hanya diberikan oleh pemerintah kepada lembaga pendidikan negeri, karena ada politisi dari kader NU yang masuk di DPR, maka aturan itu sekarang sudah sama antara hak lembaga pendidikan swasta dan hak lembaga pendidikan negeri. Sebetulnya orang Nahdliyin itu sudah luar biasa, warga NU itu sudah luar biasa. Jadi memang perlu kita tingkatkan lagi supaya antara kualitas dan kuantitas itu setara. Kuantitas warga NU yang banyak, ini kita tingkatkan kualitasnya. Ya, di bidang pendidikan, oke, kita sudah luar biasa ahli-ahli di bidang agama. Luar biasa, kita akui. Pesantren sudah memunculkan kader-kader besar menjadi tokoh-tokoh bangsa. Tetapi kita masih minim di teknokrat. Kita masih minim di ahli misalnya ahli fisika, ahli apa. Saat ini itu kan masih minim ya kita ya. Nah, itu yang harus kita tingkatkan. SDM di bidang agama tetap kita pertahankan karena itu menjadi ciri khas NU, tetapi ada sebagian dari generasi muda NU yang juga harus meningkatkan SDM di bidang-bidang yang lain, sehingga antara pendidikan agama dengan pendidikan yang dibutuhkan untuk peningkatan kesejahteraan umat ini menjadi seimbang. Dalam arti fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, yang menginspirasi saya di politik adalah Gus Dur. Gus Dur adalah guru besar saya di bidang politik. Beliau humanisme, kemudian beliau sangat perhatian dengan minoritas, kemudian beliau juga mengedepankan kepentingan banyak orang, mengalahkan kepentingan diri sendiri, dan beliau memang guru besar bangsa menurut saya.